Basic sentence patterns, types of sentence. Snapshot. Memahami kalimat secara seksama merupakan syarat mutlak agar dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa lisan atau oral ataupun bahasa tulis written dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak disalah interpretasikan. Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan atau frase combination of word or phrase yang tersusun sedemikian rupa dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan nada titik. Syarat susunan kata atau frase sehingga dapat disebut kalimat adalah di dalamnya harus sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian yang menduduki jabatan sebagai predikat. Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda atau noun atau frase benda non phrase, sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja atau verb atau frase kerja atau verb phrase. Pada dasarnya, kita telah mengenal kalimat yang secara visual hanya berbentuk bahasa tulisan. Di dalam bahasa lisan kita memenuhi kesulitan memandai suatu kalimat karena kita tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagian mana terdapat tanda titik. Menuangkan ide, gagasan, atau pesan dengan bahasa lisan tampak lebih mudah karena pembicara, speaker, dan pendengar, listener, saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat dipresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indriawi lainnya. Dengan demikian, meskipun penggunaan kalimat tidak jelas atau tidak tepat, pendengar atau lawan bicara tetap tidak merasa kesulitan dalam memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Apapun bentuk bahasa yang dipergunakan, baik lisan ataupun secara tertulis, muara akhir yang ingin dituju adalah pendengar dan pembaca dapat dengan mudah memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ada suatu konsep yang menyatakan bahwa mereka yang telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik dipastikan dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk tulis atau written language dengan lebih baik juga. Baik di sini adalah dalam penggunaan struktur kalimat dengan berbagai pilihan kata dan grammar yang benar. Baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan, atau pesan yang harmoni, runtut, atau koheren, di mana antara paragraf yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai air yang terus mengalir, menggelinding menerusi setiap selah jalan yang dilalui. Namun demikian, seringkali kenyataannya tidaklah demikian. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara tidak lisan menjamin baik atau benarnya penggunaan bahasa tulis. Kemampuan menangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis memerlukan pengetahuan, kecakapan, skill, dan jelas memerlukan pelatihan sendiri menggunakan buku panduan yang praktis dan efektif. Pada kuliah pertama ini, kita akan membahas strategi menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa Inggris tulis dimulai dari pemahaman kalimat secara praktis dan efektif. Hanya dengan berbekal pengetahuan yang lebih baik tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris atau English Sentence Patterns, dipastikan bahwa sebagai pelajar atau mahasiswa, Anda akan lebih baik dalam mengerjakan ujian writing yang diberikan oleh para guru atau dosen bahasa Inggris. Pemahaman kalimat juga sangat bermanfaat untuk mewujudkan sebuah tugas akhir atau TA atau skripsi dalam bahasa Inggris yang lebih baik. Secara sederhana, dapat saya sampaikan di sini bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal 4 jenis bentuk kalimat dan kita mengenal beberapa jenis kalimat atau types of sentence. Masing-masing akan dibahas secara efektif praktis di dalam bagian ini. Namun demikian, sebelum kita memasuki pembahasan sentence patterns and types of sentence, kita akan membahas terlebih dahulu elemen-elemen yang mendasari pembentukan sebuah kalimat. In detail patterns. A. Sentence element. Elemen-elemen kalimat adalah bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, dan adverb atau keterangan. Dalam hal ini, saya sengaja menghilangkan jabatan komplement karena jabatan ini dapat diwakili oleh adverb.
Jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Sebuah kalimat tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek atau bagian yang menduduki jabatan predikat dan satu bagian yang menduduki jabatan objek. Untuk menyempurnakan pesan yang dituangkan dalam kalimat dihadirkan sebuah keterangan jika digambarkan terlihat seperti pada berikut. Di job pertama di halaman 2 itu ada subjek, itu di dalamnya ada aktor partisipan atau noun, dan seterusnya ada predikat, itu di dalamnya itu ada proses atau bisa diisi verb, dan selanjutnya ada objek, dalamnya itu seperti target atau partisipan yang berisi noun, dan selanjutnya ada adverb yang berisi circumstance atau bisa diisi time, place, atau purpose. Dalam setiap bentuk kalimat, bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses yang dipastikan berupa kata kerja. Bagian ini adalah bagian yang paling penting atau paling berperan. Bagian tersebut menggambarkan suatu proses berlangsungnya suatu action atau terjadinya suatu event. Benarlah jika dikatakan bahwa bagian yang paling utama adalah bagian proses, bukan pada bagian subjek atau objek. Perlu disadari sepenuhnya bahwa pada setiap bentuk kalimat aktif, pasif, indirect space, or reported space, conditional sentence, tenses, causative, dan subjunctif hanya berkisar pada pembicaraan variasi predikat atau proses. Pada contoh berikut ini, kalimat dapat dikategorikan sebagai active present tense predikat, simple atau proses yang berisi transitive verb atau perlu didapatkan objek. Contohnya seperti Kesha always eat breakfast in the morning. Kesha sebagai subjek, always eat sebagai predikat, breakfast sebagai objek, in the morning sebagai adverb, circumstance. Contoh kalimat berikut dikategorikan sebagai active present tense predikat simple atau proses yang berisi intransitive verb atau didapatkan objek tidak diperlukan. Seperti contohnya, Castella always get up eggs up in the morning. Castella sebagai subjek aktor, always gets up sebagai predikat proses, X sebagai objek target, at 5 in the morning sebagai adverb circumstance. Selanjutnya, beberapa hal penting yang berkaitan dengan elemen-elemen kalimat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang menduduki jabatan subjek pasti berbentuk kata benda. Yang pertama, dapat berbentuk kata benda konkret atau dalam bahasa Inggris concrete noun, atau abstrak atau di dalam bahasa Inggris ada abstract noun. Dan yang kedua, dapat berbentuk satu kata benda saja atau a word, a noun. Yang ketiga, dapat berbentuk kelompok kata atau noun phrase. Yang keempat, dapat berbentuk anak kalimat atau subclause. Adapun bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses pasti berbentuk kata kerja. Yang pertama, dapat berupa kata kerja biasa atau verb dan dapat berupa kata kerja penghubung atau be, dan juga linking verb. Dan yang kedua, dapat berbentuk satu kata kerja saja, a word, a verb. Yang ketiga, dapat berbentuk kelompok kata, verb phrase. Yang keempat, akan tetapi tidak dapat berbentuk anak kalimat atau subclause. Kehadiran bagian yang menduduki jabatan objek sangat tergantung pada jenis kata kerja di bagian predikat. Jika predikat berupa kata transitive verb, maka kepadanya perlu ditambahkan sebuah objek. Akan tetapi, jika predikat tersebut berupa kata intransitive verb, maka kehadiran objek tidak diperlukan. Objek pasti berbentuk kata benda yang dapat. Yang pertama, berbentuk kata benda konkret atau concrete noun atau abstrak atau abstract noun. Yang kedua, berbentuk satu kata benda saja, a word, a noun. Yang ketiga, berbentuk kelompok kata, noun phrase. Yang keempat, berbentuk anak kalimat atau subclause. Selanjutnya, kehadiran adverb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan karena fungsi sebuah adverb adalah untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan.
Adverb tersebut dapat berupa yang pertama ada keterangan waktu, adverb of time, yang kedua keterangan tempat, adverb of place, yang ketiga keterangan cara, adverb of manner, yang keempat keterangan tujuan, adverb showing purpose, yang kelima keterangan alasan, adverb showing reason, yang keenam keterangan rujukan, adverb showing reference, yang ketujuh dan lain-lain. Adapun variasi adverb tersebut dapat yang pertama berbentuk satu kata saja, adverb, yang kedua berbentuk kelompok kata, adverbial phrase, yang ketiga berbentuk anak kalimat, adverbial clause. Perhatikan analisis contoh kalimat pada berikut ini. Contoh pertama, people need food. Untuk people sebagai subjek, need sebagai predikat, food sebagai objek. Dan contoh kedua ada people need food every day. People sebagai subjek, need sebagai predikat, food sebagai objek, everyday sebagai adverb. Contoh ketiga ada people can buy some food that is kept in the market. People sebagai subjek, can buy sebagai predikat atau phrase, some food sebagai objek atau phrase juga, that is kept in the market sebagai adverb clause. Contoh keempat ada only place who has enough money can buy good food in the restaurant. Only people sebagai subjek, who has enough money sebagai adjective clause, can buy sebagai predikat, good food sebagai objek, in the restaurant sebagai adverb phrase. Dan contoh keempat ada what people really need every day require them to work hard. What people really need every day sebagai subjek atau noun clause, require sebagai predikat, them sebagai objek, to work hard sebagai adverb. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci tentang jenis kata kerja yang digunakan sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Sebagaimana telah dikenal secara umum di dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa jenis kata kerja. Yang pertama ada transitive verb, yang kedua intransitive verb, yang ketiga be, yang keempat ada auxiliary verb, dan yang kelima ada auxiliary be. Perhatikan diagram berikut. Itu di halaman 5 pada job pertama itu ada subjek plus predikat. Itu selanjutnya bisa ditambahin full verb yang berisi ada transitive verb dan juga ada intransitive verb. Untuk yang transitive verb itu berisi tentang objek. Sehabis kata ada objek, dan intransitive verb itu sebelum objek itu ada tambahan kata. Dan adapun yang kedua selain full verb itu ada adverb, dan yang ketiga itu ada be, auxiliary be, dan have atau has been, yang biasanya ditambahkan adjektif, adverb, atau noun. Satu hal penting yang harus diingat berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai predikat adalah bahwa di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja atau variasi bentuk-bentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Variasi perubahan bentuk kata kerja tersebut dikenal dengan istilah tenses. Pada dasarnya kita hanya membedakan tenses menjadi 3 bagian saja, yaitu yang pertama ada past, yang kedua ada present, yang ketiga ada future. Untuk mendalami pemahaman tenses, Anda dapat membaca buku yang berjudul Pasti Bisa Bahasa Inggris 16 Tenses yang diterbitkan oleh Andi. Tenses bentuk past digunakan untuk mengungkapkan proses berbagai hal atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Tenses berbentuk present mengungkapkan realita atau aktivitas bersifat rutinitas yang pada saat ini sering terjadi atau dilakukan. Sementara tenses bentuk future digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal atau aktivitas yang masih dalam rencana atau yang akan terjadi dan akan dilakukan. Perbedaan penggunaan bentuk tenses ini hanya terdapat di bagian kata kerja atau predikatnya saja. Untuk yang present, untuk contoh kalimat ada every day I eat breakfast at 6 o'clock. Itu bisa menjadi Stella is eating breakfast now, atau she has been eating breakfast for almost 10 minutes, atau her mother is eating breakfast. Dan untuk yang past itu ada contoh kalimat this morning I ate breakfast at 7 o'clock.
Itu juga bisa menjadi Keisha was eating breakfast when I got here at 7 o'clock yesterday. Atau bisa menjadi she had been eating breakfast for almost 15 minutes before I come to pick her. Dan atau bisa menjadi she had eating breakfast and left the house before 8 o'clock. Dan untuk future itu ada contoh kalimat tomorrow, I will eat breakfast at 9 o'clock. Itu bisa menjadi Diva and Keisha will be eating breakfast when you get their house at 6 o'clock tomorrow. Atau bisa menjadi I think they will have been eating breakfast for 19 minutes by 90 and 15. Atau bisa menjadi I'm sure that they will have eating breakfast before 9:30 tomorrow. Pembahasan bentuk tenses lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Demikian juga pembahasan lebih detail tentang past and clause. Selain harus sudah memiliki satu bagian sebagai subjek, setiap kalimat juga harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya suatu bentuk action atau terjadinya sesuatu hal. Dengan demikian, kalimat yang akan Anda tulis dapat disebut sekalimat dengan elemen yang lengkap dan efektif. Berikut contoh sebuah teks yang sudah dipisahkan kalimat-kalimatnya. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat dan bagian yang dicetak miring adalah keterangan. Bagian sebelum predikat adalah subjek dan bagian sudah predikat yang berbentuk transitive verb adalah objek. Anak kalimat atau subclass berada di dalam kotak. Untuk yang teks pertama pada di halaman 6 di judul pertama yaitu school is a very interesting place. It is a place where boy and girls meet. Untuk yang ditebal itu ada a very interesting place sama it's a place, dan untuk yang dikotai ada where boys and girls meet. They learn many things together in the classroom. They learn all kind of subjects. Untuk yang ditebal itu ada kata learn. The subjects are mathematics, physics, language, history, culture. Students also learn to behave. Untuk yang ditebal itu ada mathematics, physics, language, history, dan culture sama also learn. They learn how to respect each other. They learn about good manner. Students play many games and sport. They play games to develop their mind. They play some sport to develop their bodies. Itu yang ditebal itu ada kata learn sama di play sama yang play. Teks di atas menceritakan general things di sekolah. Penulis tidak bermaksud menceritakan aktivitas di masa lalu sehingga menggunakan tenses bentuk present. Teks berikut berisi cerita tentang salah satu teman kelas terbaik penulis saat masih duduk di bangku high school. Sesuai dengan pesan yang dituangkan, perhatikan perbedaan dalam penggunaan bentuk tenses. Teks kedua, I had many friends at high school, but my best friend was a funny boy. Untuk yang di depan itu ada I had dan was a funny boy. His name was Boy Montares. He asked us to live in a small village. Untuk di depan itu ada West Boy Monteres used and live. He was not only clever but was also very generous. All girls liked him. He used to school by bus. I took around 30 minutes to get to school. He used to leave the house early and get home early too. He loved his parents very much. Monday was his favorite day
and Thursday was his busy day. On Sunday morning, he used to jog around the park, which is located along 10 kilos from his house. Untuk yang di depan itu ada Wes, clever. Wes also very generous. You said, go. I took. You said, leave. Get home. Wes, his favorite day. Wes his busy day. Dan juga his. Dan untuk yang di kotak itu ada which is located around 10 kilos from his house. Teks berikut berisi rencana tentang beberapa hal penting yang akan dilakukan pada liburan yang akan datang oleh seorang siswa. Oleh karena itu, berisikan suatu rencana atau aktivitas yang masih akan dilakukan penulis menggunakan bentuk future tense. Ataupun teks ketiga itu next month will be a school holiday. Student will have a half month's day off. Some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting place. Some other will only stay around home to clean the house. I plan to have something special to do with friends. I will ask them to go on camping in the camping resort in the country. There is one which is not far from my town. The place is very quiet, safe and comfortable. I plan to spend their day with them there. Seperti pada teks di atas, Anda harus menggunakan satu predikat dalam satu kalimat, akan tetapi Anda boleh menggunakan satu macam verb atau dua atau bahkan lebih secara bersamaan. Pada contoh berikut, some student will spend their school holiday with parents to visit some in this place. Then some other will only stay around home to clean the house. Dan juga I will ask them to go on camping in one of the camping resort. Beberapa kata kerja tertentu yang digunakan sebagai predikat sering kali berbentuk atas dua bagian atau berpasangan. Seperti contoh berikut, I plan to have something special to do with friends. Dan I plan to spend their days with them there. Then he used to live in a small village. He used to leave the house early. Predikat yang berbentuk be akan senantiasa diikuti oleh kata atau frase benda atau noun phrase, kata atau frase sifat, adjective phrase, dan satu kata frase keterangan, adverb phrase. Untuk mendalami pemahaman materi frase dan klausa, Anda dapat membaca clause 9 dan 10. Ada contoh berikut. Next month will be a school holiday. The place is very quiet, safe and comfortable. My friend was a funny boy. His name was Boy Monteres. He was not only clever but he was also very generous. Monday was his favorite day. A school is a very interesting place. It is a place where boys and girls meet. Dan untuk yang B, kinds of sentence. Sebelum membahas elemen of sentence lebih detail, yaitu pembahasan materi frase, berikut akan dibahas terlebih dahulu bermacam-macam bentuk dan jenis kalimat secara lebih praktis dengan harapan Anda dapat memahami dengan lebih mudah. Yang pertama ada simple sentence. Adalah bentuk kalimat sederhana. Dikatakan sederhana karena kalimat ini hanya tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan satu bagian yang menduduki sebagai predikat. Jika bagian yang menduduki jabatan predikat tersebut berbentuk kata kerja transitif, maka
Sebuah objek wajib dihadirkan untuk melengkapi kata kerja tersebut. Sementara itu, bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib untuk dihadirkan. Namun demikian, untuk kelengkapan atau kesempurnaan pesan, sebaiknya dihadirkan juga bagian yang menduduki jabatan adverb. Lihat beberapa contoh sebagai berikut. Ada most student come on time, yaitu most student sebagai subjek, come on time sebagai predikat. Dan juga they are in nice uniform, they sebagai subjek, are in nice uniform sebagai predikat. They work together with their friend in the classroom, they sebagai subjek, work sebagai predikat. Together with their friends sebagai adverb, in the classroom sebagai adverb. The teacher always gives them a post test once a month. The teacher sebagai subjek, always gives sebagai predikat, them sebagai objek, a post test sebagai objek, once a month sebagai adverb. All people need water. All people sebagai subjek, need sebagai predikat, water sebagai objek. The president came to visit our city last month. The president sebagai subjek, come to visit sebagai predikat, our city sebagai objek, last month sebagai adverb. Jennifer look very energetic. Jennifer sebagai subjek, look sebagai predikat, very energetic sebagai komplement atau adverb. The concert was on Saturday night. The concert sebagai subjek, was on Saturday night sebagai predikat. The music show was at quality hotel. The music show sebagai subjek, was at quality hotel sebagai predikat. The show was very great, subjeknya di the show was very great sebagai predikat. The member of the Senate have elected the great man. The members of the Senate sebagai subjek, have elected sebagai predikat, the great man sebagai objek. Ada tambahan lagi, ada the president of their country itu sebagai komplement atau adverb. Kesimpulannya, setiap bagian baik yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, komplement atau adverb dapat terdiri dari satu kata saja atau berupa kelompok kata, yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan contoh di atas. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat dalam pembahasan element of sentence. Perhatikan teks tentang perkenalan berikut ini. Hello, my name is Fitun Zaujin. Please call me Fitun. I am from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you too. Nice to meet you all. Teks di atas menggunakan kalimat simple karena di setiap kalimat hanya terdapat satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Seperti telah disebutkan dalam diagram di atas, predikat dapat berupa kata kerja penuh, yaitu meliputi kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Predikat dapat juga berupa kata kerja be yang berisi is, am, are, was, were, will be, dengan syarat sudah ditambahkan kepadanya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal, yaitu contohnya seperti hello, my name is Fitun Zaujin. Please call me Fitun. I am from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you all. Atau dicetak tebal itu ada Fitun Zaujin. Is Fitun Zaujin. Call. I am from Indonesia. Live. Go, like, jog, go swimming. Berikut teks tentang pekerjaan seseorang. Semua kalimat bentuk juga berbentuk simple sentence. The young lady is a tour guide. She takes people on tours to some place in Indonesia. She often takes people on tours to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle Tour Travel. She often work on the weekend.
She often meets with important person while on the job. Semua pesan yang dituangkan di dalam teks di atas adalah perihal pekerjaan seorang perempuan muda. Penulis teks tidak bermaksud menceritakan kejadian di masa lalu sehingga ia menggunakan bentuk present tense. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal itu ada di is a tour guide text, lalu ada teks lagi enjoys, work, dan juga often meets. Berikut tes tentang aktivitas di masa lalu yang dituangkan juga dengan menggunakan kalimat simple, yaitu I got up at 6 o'clock yesterday morning. I took a bath at 6 and 10. I ate breakfast around 6:30. I left the house before 6:50. I rode my motorcycle. I go to school at 7:15. The class began at 7 o'clock. I came late. My teacher was angry. I told him the reason I got up late. I left the house late. Oleh karena berisi tentang perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal, yaitu di got up, took, ate, live, rode, good, began, came, was angry, told, got up, dan juga left. Tes berikut ini juga menceritakan aktivitas yang dilakukan oleh Keisha pada akhir pekan yang lalu. My weekend was pretty quiet. I didn't do much. I just stayed home. I walked around the house with my parents. After around 10 o'clock, I watched old movies on TV. I called one of my best friends around 3 o'clock p.m. Oleh karena berisi tentang perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal. Yang dicetak tebal yaitu ada di yang was pretty quiet, didn't do, stay, work, I watched, dan juga I called. Berikut teks menceritakan masa kecil seseorang yang bernama Fitun Zaujin. I used to live in a small family. I lived with my parents. I was part of my father. He took care of me very much. I love my mother very much too. I love my mother very much too. She used to boil an egg for my breakfast. I went to small elementary school not far from my house. I used to walk to school. Oleh karena berisikan perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal yaitu yang ada di used to live, was born, took care, love, used, when, used, dan juga work. Pada setiap kata kerja transitif pasti ditambahkan objek, sedangkan untuk kata kerja intransitif agar pesan sempurna ditambahkan kata keterangan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bagian kalimat sebelum predikat adalah subjek dan bagian sesudah predikat adalah objek. Jika predikat berbentuk kata kerja intransitif, maka pada bagian tersebut bisa ditambahkan keterangan. Untuk yang kedua ada compound sentence. Compound sentence adalah dua buah bentuk kalimat sederhana yang dijadikan satu dengan menggunakan kata penghubung atau conjunction and dan and, but, bla bla bla, and. Yang kedua, terus ada but, terus ada on the other hand, ada or else, either or, dan juga ada as well as. Dengan kata lain, compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa
atau glosa sama dengan simple sentence. Conjunction and, but, bla 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 and bla bla bla. And as well as digunakan sebagai menunjukkan adanya makna menyejajarkan. Conjunction but, dan on the other hand digunakan untuk menunjukkan adanya makna pertentangan. Conjunction or else, either, bla 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 or bla 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 digunakan untuk menunjukkan adanya makna pilihan. Penggunaan conjunction tersebut memungkinkan kedua kalimat untuk diringkas sehingga kalimat bisa menjadi lebih pendek dan lebih efektif. Adapun sebagai contoh yang pertama, most students come on time and they bring some good books with them. All students listen to teacher attentively and they never cheat during the exam. The weather is very hot the summer and it is very cold in the winter. Christina Aguilera will have a concert at the end of this month. Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Both Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end this month. At the end of this month. Untuk contoh yang kelima, itu ada the cost of living in the big city is increasing day by day. The cost of living in a small city is increasing day by day. So, merujuk ke the cost of living in the big city as well as in a small city is increasing day by day. Contoh ke-6 ada the rent of an apartment in a big city is fairly expensive, but the rent of an apartment in a small city very cheap. The rent of an apartment in a big city is fairly expensive, but it is fairly cheap in a small city. Dan contoh berikutnya ada di it is fairly easy for educated people to get some good job. On the other hand, it is fairly difficult for uneducated people to get good ones. The student, adapun contoh yang berikutnya, the student have to come before the class begin or else they will miss the class. Contoh berikutnya juga ada it is very good to visit the temple in June. It is very good to visit the temple in July. Itu merujuk di it is very good to visit the temple either in June or July. Kesimpulannya, penggunaan conjunction harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing-masing klausa. Pada dasarnya, apabila conjunction tidak digunakan, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri sebagai bentuk kalimat sederhana. Penggunaan conjunction memungkinkan kedua kalimat dapat dikomunikasikan, lalu diringkas salah satu bagian kalimat yang sama, kemudian dihilangkan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.